Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Dan yang kita angkat kali ini masih dengan objek generasi Z. Tapi kita eksplor dari perspektif yang lain. Apa itu? Dalam akhir-akhir ini kan ada istilah FOMO, Fear of Missing Out, yang terjadi atau menjangkiti sebagian besar dari generasi Z. Apa itu FOMO? Ini bisa ditulis dari artikel ini. Nanti adik-adik baca dari sini karena biar ada teorinya. Untuk sebuah penelitian itu diwajibkan ada referensi ketika kita membuat pernyataan, membuat apa itu teori-teori pengertian, itu harus ada referensinya. Artikel-artikel ini nanti bisa ditulis di alinea-alinea awal untuk menjelaskan fenomena FOMO, bahwa dijelaskan dengan maraknya apa itu akses teknologi, akses informasi yang mudah dan cepat, seperti halnya dengan banyaknya berita-berita viral yang bisa diakses oleh generasi Z, itu ternyata memberikan tekanan. Apa itu? Ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap perasaan kalau merasa tertinggal dari tren yang sedang berkembang. Nah, khususnya untuk generasi Z yang masih mencari jati diri, itu kan sering dia itu dirinya itu mengidentikan dengan kelompok-kelompok tertentu yang dikaguminya, atau kelompok-kelompok tertentu yang diinginkannya untuk memberikan identitas pada dirinya. Jadi kalau kelompok-kelompok itu ada fenomena apa, yang tren apa yang sedang berkembang, itu dirinya itu ada tekanan untuk terus mengikutinya. Nah, dampaknya apa dari perspektif ekonomi? Ternyata menurut penelitian dari perspektif psikologis ini, judulnya ini ternyata FOMO itu berdampak pada impulse buying, perilaku impulse buying. Apa itu perilaku impulse buying? Itu nanti juga ditulis dari jurnal ini biar ada referensinya. Pada prinsipnya, impulse buying itu pembelian tanpa ada perencanaan sebelumnya. Jadi apa itu pembelian impulsif itu identik dengan pembelian yang boros atau pembelian yang hedonis karena tanpa ada anggaran perencanaan pembelian sebelumnya. Nah, kita mulai masuk ke jurnal rujukan, jurnal utama yang kita gunakan terkait dengan penelitian kita, yaitu pengaruh FOMO hedonis terhadap impulse buying, disertai juga dengan penambahan sejumlah variabel. Nah, penelitian Deliana tahun 2024 ini lengkap, di dalamnya ada kerangkanya, ada indikator-indikatornya. Jadi nanti adik-adik bisa gunakan untuk rujukan kalau kita meneliti mengenai fenomena FOMO, khususnya di pengaruhnya terhadap impulse buying. Nah, dari sini kita coba baca dari kerangka penelitiannya. Berdasarkan kerangka penelitian, jurnal ini memposisikan dua variabel bebas, yaitu FOMO dan hedonisme. FOMO diidentifikasikan mempengaruhi secara langsung terhadap online impulse buying. Demikian juga dengan hedonis. Nah, keduanya juga melalui subjektif norm dan attitude, sehingga akhirnya nanti menjadi mediasi untuk memediasi pengaruh kedua variabel bebas ini terhadap online impulse buying. Berdasarkan uji hipotesisnya, secara outputnya dalam bentuk teks, itu bisa dilihat bahwa semua variabel terikat, mulai subjektif norm, attitude, online impulse buying, itu dipengaruhi oleh FOMO dan signifikan karena ini terbukti. Demikian juga ketiga variabel ini juga dipengaruhi oleh hedonisme.
dan hasil pengujian hipotesis semua adalah terbukti. Selain itu, subjektif norm maupun attitude secara signifikan juga mempengaruhi online impulse buying. Berdasarkan nilai estimate-nya ini, semua pengaruhnya bersifat positif. Artinya, ketika FOMO semakin kuat maupun hedonis semakin kuat, itu semakin mempengaruhi baik subjektif norm, attitude, maupun langsung mempengaruhi terhadap online impulse buying. Nah, ini yang uji untuk variabel mediasi. Kan berdasarkan kerangka penelitiannya, itu kan ada dua, subjektif norm dan attitude itu sebagai variabel mediasi yang memediasi FOMO dan hedonis terhadap online impulse buying. Nah, berdasarkan pada output teksnya, ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji Sobel test itu biasanya dipakai ketika kita menggunakan program AMOS. Nah, hasil Sobel test itu menunjukkan bahwa subjektif norm maupun attitude itu memediasi dari masing-masing variabel bebas terhadap online impulse buying. Karena semuanya ini diterima hasil pengujian hipotesisnya. Nah, kembali ke kerangkanya, seperti output teks tadi ya adik-adik, ini kan terbukti semua, masing-masing anak panah ini masing-masing terbukti semua. Jadi FOMO maupun hedonis itu secara langsung bisa mempengaruhi impulse buying kalau dalam penelitian ini secara online. Tapi juga dimediasi oleh subjektif norm dan attitude. Jadi dari temuan penelitian ini bisa tergambar ya adik-adik manfaatnya untuk pelaku usaha. Kalau posisi penelitian kita itu untuk kepentingan pelaku usaha, berarti gimana upaya untuk menguatkan FOMO maupun hedonis agar bisa mempengaruhi impulse buying. Kalau posisi kita itu katakanlah para orang tua yang memiliki anak generasi Z, itu bagaimana meningkatkan pengendalian diri dari generasi Z itu agar FOMO maupun hedonisme ini bisa ditekan dan akhirnya bisa mengurangi impulse buying. Kan kalau FOMO dan hedonisme ini kan cenderung secara materi ini kan cenderung untuk lebih boros. Jadi bagi para orang tua itu tidak menghendaki kalau anaknya itu terjangkit FOMO maupun hedonis. Demikian ya adik-adik, semoga memberikan manfaat. Rangkumannya pada alinea-alinea awal kita tampilkan, kita tulis mengenai fenomena FOMO maupun hedonis yang menjangkiti generasi Z berdasarkan sumber-sumber artikel tadi. Nah, setelah itu kita perkuat, kita mulai masuk ke kenapa kok FOMO. Karena FOMO ternyata secara psikologis berdasarkan jurnal yang tadi itu mempengaruhi impulse buying, pembelian yang tanpa perencanaan. Nah, terus kita lanjut ke jurnal rujukan yang dilakukan oleh Deliana dan kawan-kawan tadi tahun 2024 yang menyertakan FOMO dan hedonis sebagai variabel bebas untuk mempengaruhi impulse buying dan dengan melalui subjektif norm maupun attitude sebagai mediasi. Hasil penelitiannya terbukti semuanya memiliki pengaruh. Nah, dari situ kan terlihat ya adik-adik gambaran pentingnya penelitian mengenai fenomena FOMO pada generasi Z, baik bagi pelaku usaha maupun para orang tua yang memiliki generasi Z. Jadi adik-adik nanti bisa mereplika penelitian rujukan tadi dengan semua variabel-variabelnya ataupun memiliki variabel lain, tapi harus dengan ada rujukan jurnalnya sehingga kita menyertakan variabel-variabel yang
lain. Barangkali ada yang perlu ditanya, nanti tinggalkan komentar di kolom komentar ya adik-adik, dan terima kasih untuk semuanya. Salam damai dan sejahtera, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.